Anda menyampaikan pandangannya di kuat mengenai dampak dan gunanya UTNI dengan fungsi multiperannya di Indonesia, terutama dalam konteks konflik di Papua. Berikut adalah poin-poin utama dari analisis Anda dan beberapa pertimbangan terkait. Poin-poin analisis Anda: ketidakpercayaan publik. Masyarakat akan sulit mempercayai penjangkauan otoritas Indonesia terkait korban sipil karena UTNI melegitimasi peran TNI di berbagai bidang. Legitimasi TNI di posisi sipil. UTNI memungkinkan anggota TNI mengisi jabatan di berbagai aspek negara, termasuk posisi sipil. Halaman ini berpotensi membuat warga sipil menjadi korban salah sasaran karena dicurigai sebagai mata-mata. Pembenaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat akan memiliki alasan kuat untuk mengklaim korban yang mereka bunuh sebagai mata-mata TNI, karena UTNI secara tidak langsung melegitimasi keberadaan TNI di ranah sipil. Situasi yang ditayam UTNI menjadi tayam di dua sisi, merugikan citra negara di mata publik dan memberikan pembenaran bagi tindakan TNI. Pertimbangan tambahan: interpretasi multifungsi penting untuk memahami bagaimana multifungsi TNI diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam dan praktik di lapangan. Apakah ini benar-benar membuka peluang tanpa batas bagi TNI untuk menduduki jabatan sipil? Atau ada batasan dan kriteria tertentu? Potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kekhawatiran Anda mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kriminalisasi warga sipil adalah valid jika tidak ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Terkait penempatan TNI di ranah sipil, dampak psikologis kehadiran militer dalam urusan sipil, terutama di wilayah konflik seperti Papua, dapat menimbulkan ketakutan, trauma, dan erosi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Supremasi sipil. Penempatan personel militer aktif di jabatan sipil juga menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. Informasi dan propaganda dalam situasi konflik, narasi dan informasi menjadi sangat penting. Klaim dari kedua belah pihak perlu diverifikasi secara independen untuk menghindari disinformasi dan propaganda. Perlindungan warga sipil. Hukum humaniter internasional dan hukum nasional dengan jelas mengatur perlindungan warga sipil dalam konflik. Semua pihak yang terlibat konflik memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi warga sipil. Kesimpulan analisis Anda menyoroti potensi bahaya dan dilema yang ditimbulkan oleh UTNI dan fungsi multiperannya, terutama dalam konteks konflik Papua. Adanya legitimasi bagi TNI untuk berada di berbagai ranah sipil dapat mendaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan, meningkatkan risiko bagi warga sipil, dan mempersulit upaya membangun kepercayaan antara masyarakat dan negara. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan secara serius implikasi dari UTNI ini dan memastikan adanya mekanisme pengawasan, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam implementasinya, terutama di wilayah-wilayah rawan konflik. Di sisi lain, semua pihak perlu menahan diri dari tindakan kekerasan dan mengedepankan dialog serta penyelesaian konflik secara damai.